Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu nusalli wa nusallim ala rasulillahi karim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini yang cerah ini, yang segar ini kita masih bisa berkumpul bersama bersilaturahmi. Kedua kalinya tak lupa salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, sebaik-baik pemimpin umat, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya yang kami hormati Ustaz Nafri Fikri Dinillah selaku narasumber dan teman-teman semua. Sebelumnya izinkan di sini kami dari kelompok 5 untuk memenuhi tugas ilmu kalam dari Pak dosen Bapak Mustajab, yaitu mengenai kontekstualisasi living kalam dalam bidang sosial dan ekonomi. Sebelum lanjut ke berikutnya, alangkah baiknya mari kita buka sama-sama dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya memperkenalkan teman-teman kelompok 5. Pertama dari saya sendiri, Sidik Dwi Prasetyo. Yang kedua ada Mas Adit Yahya. Selanjutnya ada Mbak Dewi Sartika, ada Mbak Ersiana, dan ada Mbak Adelia Apriliana. Oke, sebelumnya selamat pagi, Ustaz Nafri. Suara saya masuk, Ustaz? Oke, sebelumnya terima kasih Ustaz sudah mau meluangkan waktunya bisa membantu kami dalam melaksanakan tugas ini. Langsung saja mengenai kontekstualisasi living kalam dalam bidang sosial dan ekonomi. Nah, dari Ustadz Nafri Fikri sendiri mengenai ilmu kalam agar mudah dipahami oleh mahasiswa atau ranah sebayanya saya dan teman-teman, ilmu kalam itu pengertian mudahnya bagaimana toh, Ustadz? Jadi ada 3 komponen penting ya dalam kita mengerjakan rukun-rukun iman ya. Tahu kita dalam bertauhid, yaitu adalah kita bagaimana dengan lisan. Ini kan sesuatu dengan lisan. Kemudian yang kedua adalah meyakini sesuatu juga dengan tindakan. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita meyakini sesuatu dengan hati. Nah, ilmu kalam ini berada dalam ranah lisan. Jadi lisan, bagaimana nanti kita bisa menjelaskan bahwa kenapa kita meyakini hal tersebut. Bagaimana kita meyakini Allah dengan cara seperti apa. Itu harus dengan lisan. Dan kemudian ada yang dengan tindakan. Nah, tindakan ini adalah ranahnya ilmu fikih. Bagaimana kita tata cara sholat, bagaimana kita tata cara berpuasa. Dan yang terakhir adalah dengan hati, yaitu adalah ilmu tasawuf. Jadi 3 komponen ini, ilmu kalam, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf saling berkaitan untuk kita menjalankan rukun-rukun iman gitu kan. Nah, oleh karena itu tadi ya menjelaskan ya bagaimana nanti ilmu kalam saja ya, karena nanti kita bahas ilmu kalam di dalam konteksnya itu adalah sosial dan ekonomi gitu. Ini langsung jawab yang tadi soal pertama ya. Ya, baik, terima kasih Ustaz Nafri atas jawabannya. Ya, berikutnya seperti yang kita ketahui ya Ustaz, sampai hari ini pun ilmu kalam itu ada beberapa ideologi. Nah, kira-kira dari beberapa ideologi yang dari berdirinya zaman dahulu sampai sekarang yang masih bertahan itu pandangan ilmu kalam yang seperti apa gitu?
Oke, karena ilmu kalam ini adalah paham ya. Jadi di setiap lininya akan ada orang, dan setiap generasi juga akan ada orang yang meneruskan gitu kan. Ya, seperti Jabariyah, Qadariyah, Ahlus Sunnah, Syiah. Ya, sampai sekarang masih ada gitu kan. Bagi yang masih istilah kata nggak ada kelompoknya ya, kayak paham Jabariyah dan Qadariyah pun berkembang di masyarakat walaupun nggak ada kelompoknya gitu kan. Ahlus Sunnah juga seperti sama. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu juga kelompoknya yang mana coba? Nggak ada, tapi paham itu berkembang gitu kan. Bahkan di orang-orang desa, di orang-orang kota gitu kan, itu semua ya karena walaupun dia tidak tahu ilmu kalam, sebenarnya apa yang mereka yakini dan mereka kerjakan itu berkaitan dengan ilmu kalam, dan itu semua berkembang gitu ya. Mungkin yang lebih cetol Syiah ya, itu karena ada di suatu negara besar ya, dan mereka emang mengakui Syiah gitu kan. Dan mungkin Ahlus Sunnah wal Jamaah juga ya. Ya, mereka mengakui bahwa dirinya sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu. Tapi yang paham-paham lain, Jabariyah, Qadariyah, secara pelaksanaan kehidupannya mereka menjalankan itu gitu kan. Mungkin dia apakah pernah mengakui bahwa mereka adalah saya seorang Jabariyah atau saya seorang Qadariyah gitu. Nah, mungkin itu yang berkembang sampai sekarang, dan masih banyak yang lain ya. Ada Mu'tazilah dan lain sebagainya. Itu sih. Baik, terima kasih Ustaz Nafri. Selanjutnya dari teman-teman bisa disampaikan pertanyaan mengenai tema materi kita saat ini. Silahkan. Oke, baik Ustadz. Mungkin bisa langsung ke materi utama kita. Tadi sudah dipaparkan bagaimana pengertian ya secara singkat mengenai ilmu kalam dan paham-paham yang sampai saat ini tuh masih walaupun masyarakat itu tidak mengakuinya. Nah, selanjutnya langsung ke pokok pembahasan kita, yaitu bagaimana kontekstualisasi living kalam dalam kehidupan kita sehari-hari di bidang ekonomi dan sosial. Baik, terima kasih ya Mas Sidik. Pertanyaannya adalah kontekstualnya ilmu kalam dalam sosial dan ekonomi ya. Jadi kita ketahui bersama bahwa sebenarnya ilmu kalam berguna banget ya di nggak hanya di sosial ekonomi ya, tapi juga budaya, kemudian dan lain sebagainya lah. Tapi emang konteksnya adalah sosial dan ekonomi, bagaimana ilmu kalam itu sendiri berefek dalam ekonomi dan sosial. Yang pertama adalah bahwa di bidang ekonomi ya, ekonomi itu lebih tepatnya kalau orang-orang sekarang adalah mencari uang ya, atau mencari rezeki. Nah, ini konteks uang dan rezeki, nafkah itu konteksnya sudah beda banget ya. Tapi itu semua masuknya ranah ekonomi ya. Kalau kita mencari uang ya hanya uang gitu kan. Kalau rezeki nggak hanya berupa uang kan. Tapi kalau mencari nafkah, kita mencari uang untuk niatnya adalah menafkahi orang lain gitu. Atau kita untuk niat beramal pada orang lain gitu kan. Nah, yang pertama adalah bahwa dalam mencari rezeki pun gitu kan, atau kita mencari hal yang berbau ekonomi pun
kalau kita memahami benar ilmu kalam gitu kan, maka di situ kita akan memahami bahwa tidak hanya doa saja ataupun tidak hanya usaha saja gitu kan. Akan tetapi keduanya perlu dilaksanakan berbarengan gitu. Kecuali emang ada yakinan wis doa segi wis atur Gusti Allah kan. Nah, kalau kita kan paham apa itu Qadariyah atau Jabariyah itu. Kemudian juga ada yang berusaha terus, tapi ya Gusti Allah biasa aja gitu kan. Sholatnya ditinggalkan. Kemudian ketika kerja wayahi sholat azan dia tetap bekerja ya, mencari ekonomi ya, mencari ekonomi keluarga. Nah, bagaimana pentingnya kita belajar ilmu kalam dan kita menerapkannya di ekonomi gitu kan, itu sangat penting gitu kan, bahwa kita itu kan berprinsip ya, kalau kita sedang belajar ilmu kalam ya kita barengi antara doa dan usaha ya. Doa kita juga perlu dan sangat perlu gitu kan, dan usaha kita juga yakin siyakin laginya dan ya semaksimal mungkin gitu kan. Agar apa? Agar dalam mengkais ya seseorang dalam berekonomi juga mengandalkan dua orang tersebut ya, dua aspek tersebut ya. Jadi pentingnya itu ya sangat penting gitu kan di dalam ekonomi ya. Kemudian di dalam bersosial ya. Nah, bersosial ini kan kita tahu juga ya, ada tetangga kita, kemudian kita juga harus bersosial dengan tokoh masyarakat, kita juga harus bersosial dengan Pak RT, Pak RW, takmir masjid dan lain sebagainya ya. Nah, dalam konteks ini ya ilmu kalam juga mempunyai peran gitu kan, karena di dalam kehidupan ya karena landasan ilmu kalam adalah tetap Al-Quran dan As-Sunnah gitu kan. Rasul pun mengajarkan kita gitu kan, bahwa kita harus hafal nama 10 samping rumah tangga kita. Rumah tetangga kita. Jadi kita harus menghafal 10 kiri rumah tetangga kita. Nah, kalau orang-orang yang memahami agama secara benar ya, dengan melalui ilmu kalam, dia paham konteksnya bahwa landasan kita Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia akan benar-benar menjalankan itu dengan Al-Quran dan As-Sunnah gitu kan, Al-Quran dan hadis ya. Dalam konteks ini kayak tadi ya, menghafal tangganya. Nah, Rasulullah itu sangat memuliakan sekali tetangga beliau gitu kan, karena Rasul adalah seorang utusan Allah gitu. Kalau dalam Al-Quran seorang utusan Allah juga mimma makarimal akhlak gitu kan, untuk menyempurnakan akhlak dari seluruh umat manusia gitu. Nah, akhlak beliau salah satunya tidak hanya dalam berekonomi ya atau berdagang, tapi juga akhlak beliau dalam bersosial gitu. Nah, maka dari itu kalau seseorang sudah memahami ilmu kalam, dia juga nantinya akan memahami ilmu-ilmu yang lain. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan lisan gitu, dengan pemahaman gitu. Kalau ditanya bisa jawab gitu. Nah, kenapa kamu membantu tetanggamu? Nah, misal jawabnya apa kalau kenapa kamu tetanggamu? Ya itu karena dekat rumah tangga gitu. Apakah hanya jawaban itu saja gitu? Ya itu karena saya hidup sudah berpuluh-puluh tahun gitu. Apakah karena itu aja gitu? Atau karena emang ya tetanggaku teman dulu dekat kecil gitu. Apa karena itu aja gitu? Nah, coba kita bayangkan kalau kita baru pindah ke suatu tempat dan itu tetangganya baru semua. Kita apakah diem aja di sana? Dia bukan teman kecilku,
dia juga bukan tetangga saya bertahun-tahun, dia juga bukan siapa-siapa dalam hidup saya. Ya, maka kalau alasan-alasan dia mau bersosial hanya alasan seperti itu, maka ya sudah, ketika di tempat baru dia akan diem aja. Jadi kalau orang benar-benar paham agama, paham ilmu kalam, maka dia akan bagaimana caranya menghafal dulu. Oh, tetangga A, tetangga B, tetangga B. Bahkan kalau ada istilah wong Jawa kan pagar mangkok ya. Jadi rumah itu pagar mangkok ya. Rumah itu pagarnya itu mangkok. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah mangkok itu adalah isinya makanan. Makanan dikasihkan ke tetangga kita. Maka kalau ada apa-apa, tetangga kita akan speak up. Akan akan ngomong lah, misal ada meh maling ya ning omah kita gitu kan. Tapi kalau kita tidak bersosial gitu kan, ya sudah, tetangga akan cuek aja. Oh, itu siapa sih? Gitu. Kita juga nggak kenal, sempat juga saudaranya. Tapi kalau itu tadi ya, kita memberi sesuatu kepada tetangga kita, ya. Nah, maka itu menjadi benteng kita juga. Ya. Maka Rasulullah kan juga sama gitu kan. Ketika memang ada tetangganya yang mencium bau makanan, rumah tetangganya mencium bau rumah ini, pasti beliau Rasulullah akan kasih gitu kan makanan itu kepada tetangganya. Itu dalam konteks yang kecil ya. Nanti yang luas hampir sama ya. Misal ke tetangga RT dan lain sebagainya itu. Tapi yang paling pokok adalah ya tetangga kita di masyarakat gitu. Mungkin itu dulu Mas Sidik. Nanti kalau misal kurang pas bisa tanya lagi. Ya, baik. Terima kasih banyak Ustaz Nafri atas penyampaiannya. Selanjutnya dari teman-teman, apabila ada pertanyaan mengenai materi kita ya, kontekstualisasi living kalam di bidang ekonomi maupun sosial, bisa disampaikan. Silakan. Bagaimana teman-teman? Ada yang masih ingin ditanyakan atau cukup ini? Kalau nggak ada nggak usah dipaksa. Gimana Mas Adit, Mbak Adel? Izin bertanya Ustadz. Ya. Silakan. Tadi kan penerapannya dalam kehidupan sosial. Kalau di ekonomi itu seperti apa Ustadz? Oke. Tadi ya. Langsung saya jawab atau gimana? Silakan, bisa langsung dijawab, Ustaz. Ya, dalam berekonomi sama ya. Yang pertama terkait akhlak ya. Jadi kalau konsep awal sudah saya sampaikan ya. Itu biasanya nggak cuma ekonomi ya, tapi konsep doa dan usaha itu juga dalam belajar dan yang lainnya. Dan itu kalau emang konteksnya ekonomi diterapkan juga di ekonomi gitu kan. Nah, ekonomi ini banyak pengertian. Ada uang, ada rezeki, ada nafkah, ada yang netnya untuk net nafkah kan banyak juga. Ada nafkah ke istri, ada nafkah nanti ke bersedekah gitu kan. Nah, tapi semua itu juga masuk dalam ranah ekonomi gitu kan. Tergantung nanti niatnya seperti apa. Karena kalau kita paham ilmu kalam tadi ya, kalau teman-teman tahu yang Jabariyah dan Qadariyah itu kan
menitik beratkan salah satunya adalah di doa dan usaha ya. Misal satunya di doa, terus yang yakin Gusti Allah itu sudah ngatur rezekinya, kok yo nggak usah golek yo engko moro dhewe ya. Sing sijine yo usaha terus ya, tapi waya sholat yo ditinggal. Nah, bagaimana kita moderat gitu kan dalam ranah ekonomi juga ini, nah, konsep jam mencari nafkah atau mencari rezeki gitu kan. Karena rezeki itu nggak hanya berupa uang ya, tapi juga berupa yang lain. Kalau uang hanya uang, kalau mencari nafkah adalah mencari uang untuk disedekahkan ya ke istri ataupun ke umat atau ke tempat-tempat yang bisa dikasih ya. Masalah ekonomi ya kita menitik beratkan doa dan usaha juga. Dan yang terpenting juga di adab-adab bermuamalah gitu kan. Nah, ada ilmu kalam itu tadi ya. Kita bisa menjelaskan sesuatu itu terhadap seseorang yang itu kalau ditanya kita, mengapa kamu mengerjakan ini? Kita bisa menjawab secara ilmu kalam gitu kan. Nah, misal di ilmu kalam dosa-dosa besar itu seperti apa? Kan dibahas kan. Contohnya mencuri. Mencuri kan termasuk dosa besar, bahkan dipotong tangannya. Nah, kemudian berbohong itu juga dosa. Nah, karena kalau di ilmu kalam juga teman-teman pelajari dosa-dosa besar. Nah, bagaimana dosa-dosa ini diterapkan di ekonomi gitu kan. Kita nggak boleh mencuri, kita juga nggak boleh berbohong gitu kan. Dan ada pada bermuamalah juga ya. Nanti kan banyak itu. Bagaimana tata caranya. Nah, itu juga dasarnya adalah kita harus tahu mengapa kita mengerjakan itu. Dan kita juga harus tahu mengapa kita mencari berekonomi ya. Nah, apakah kita berekonomi hanya wis golek duit tok atau bisa lebih dari itu gitu kan, bahwa kita juga golek duit ya beribadah gitu kan. Contohnya adalah kita niatkan misal kita mencari rezeki, setengahnya kita niatkan untuk kita sedekahkan ke masjid. Nah, itu kan di samping kita lelah-lelah mencari, kita juga dapat pahala gitu. Nah, yang paling penting tadi itu ya, doa dan usaha itu harus seimbang. Ya, wayah sholat di mandek sih kerjane yo donga karo Gusti Allah gitu kan. Nek wayahe kerja tenanan gitu kan. Bahkan ada istilah kata ya, dari seorang ahlu sunnah wal jamaah ya. Hiduplah di dunia konteksnya gini, untuk mengejar dunia, hiduplah seakan-akan kamu hidup selamanya. Tapi kalau untuk mengejar akhirat gitu kan, seakan-akan kamu besok mati. Jadi perkataan ini mengajarkan bahwa kalau kita udah bahas ranahnya dunia, ekonomi dan lain sebagainya, ya udah kita seakan-akan hidup selamanya, Tuhan. Karena kalau kita udah merasa hidup selamanya, kita akan benar-benar mengkonsep bagaimana kita berekonomi itu sedetail dan sejangka panjang mungkin gitu. Terus yang kedua adalah kalau kita mengejar akhirat itu kita seakan-akan besok akan mati. Kita menghadap Gusti Allah gitu kan. Udah kita berdoa, mohon ampunan, sesuk nek mati piye, amal-amalku piye. Nah, itu sangat berguna sekali gitu kan dalam kita berekonomi gitu. Dan mungkin itu dari saya, mungkin kalau ada pertanyaan lagi. Terima kasih, Ustaz Nafri. Seperti itu Mas Adit, dari teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan atau dari Mas Adit sendiri ada feedback, silahkan.
Izin bertanya lagi Ustadz. Mungkin kalau penerapannya itu di bidang sosial dan ekonomi itu hambatan paling besarnya itu apa Ustadz? Dalam kita menerapkan di bidang sosial dan ekonomi. Baik. Yang pertama adalah kita harus benar-benar dulu ya tuntas mempelajari ilmu kalam. Ilmu kalam itu sangat luas sekali ya. Tidak perbandingan iman antara satu paham dengan paham yang lain, dosa-dosa besar, kemudian juga perbandingan ya antara perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia itu seperti apa. Agar nanti dasarnya jelas dulu gitu kan. Nah, yang salah kaprah adalah kalau kita nggak paham dasarnya, nggak paham ilmu kalamnya, dan kita juga nggak tahu mengapa mengerjakan itu di ranah sosial dan ekonomi gitu. Tuh, jadi nanti takutnya kita menjalani hidup ini hanya sekedar gitu kan. Sekedar kerja, sekedar rukun dengan tetangga gitu kan. Tapi nggak tahu kalau itu sebenarnya kalau kita niatkan beribadah juga bisa gitu. Nah, dan apalagi dalam dosa-dosa besarnya ya, khususnya nanti terhadap kesyirikan gitu. Nah, ini yang paling diwaswas adalah kalau udah syirik ya. Nanti kalau udah syirik itu dosa yang tidak bisa diampuni. Nah, harus paham dulu dosa-dosa besarnya apa. Nanti kalau udah paham baru nanti kita menjalani hidup bersosial ekonomi. Nah, misal contoh kita ya ketika menjalani hidup gitu kan, kita nggak bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita bergantung pada bos. Nah, berarti kita kalau kita mau berpikir dalam ya, lah bos ini siapa gitu lah. Dan kalau kita bergantung hanya pada bos gitu kan, apakah dalam hati kita menduakan Allah gitu? Nah, itu yang bahaya. Kalau udah kayak gitu kan susah nanti. Tapi kalau kita emang bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya bos itu hanya sebagai kita ranah sosial. Jadi horizontal vertikalnya muamalah bain Allah dan bainan nas harus seimbang. Kalau tantangan bahayanya itu tadi ya, orang sampai melakukan dosa-dosa besar yang itu dibahas di ilmu kalam. Itu sih. Ada pertanyaan lagi? Bagaimana Mas Adit? Cukup dari teman-teman Insya yang Allah lain? sudah jelas Mas. Oke. Dari teman-teman yang lain ada hal yang ingin disampaikan? Izin bertanya Ustadz. Ya, silakan. Untuk konseptualisasi living ilmu kalam dalam bidang ekonomi sosial kan kita untuk memahamkannya ke masyarakat awam itu seperti apa gitu. Soalnya kan biasanya masyarakat awam itu kurang bisa menerima ketika kita itu sudah masuknya ke ilmu-ilmu yang langsung dides-des gitu kan Tat. Jadinya bagaimana sih cara untuk memahamkan agar lebih diterima kepada masyarakat luas. Terima kasih. Oke. Gimana ilmu kalam ini ya di masyarakat awam? Ada plus minusnya ya. Apa namanya? Terkait penyampaiannya. Mungkin kalau secara terang-terangan ya tadi ya minusnya
jadi malah mental ya. Kalau secara diam-diam ya, kan dakwahnya Rasul kan ada dua, siriyah sama jahriyah ya, cara berdakwahnya. Yaitu kita pakai juga ya siriyah itu ya person by person ya, dan jahriyah itu ya di muka publik. Nah, jadi efektif mana? Kita nggak bisa menilai salah satu tidak efektif gitu kan, atau salah satu yang paling efektif, karena nanti keduanya adalah konsep dari Rasulullah gitu kan, dan dua-duanya efektif, namun dengan catatan kondisi masyarakat seperti apa dulu gitu kan. Apakah kondisi masyarakat kalau kita menyampaikan apa kita menyampaikan dalil ya, itu apakah mereka langsung menerima? Nah, yang kedua adalah kalau misal masyarakat kita sampaikan itu apakah menolak? Nah, kita harus survei dulu gitu kan, masyarakat tipenya seperti apa ya. Ulama kita ya, salah satu imam 4 mazhab ya, Maliki atau Hambali itu masyarakatnya nggak perlu logika, sampaikan dalil ini dalil dari perkataannya Rasulullah, ini adalah perkataan dari Allah, yowis langsung iman dan langsung percaya. Nah, kalau di Indonesia kan kita lebihnya ikut mazhab Syafi'i ya, itu ya emang perlu banyak logika dalam menyampaikan. Ya sudah, kita sampaikan aja gitu kan, hal-hal yang dasar dulu, gak usah hal yang rumit ya, hal yang dasar dulu. Misal ada bapak-bapak yang sering suka banget dengan bersosial, tanyain aja itu, Pak, kenapa Pak jenengan tuh suka bersosial gitu. Ya semua berasal dari kata mengapa ya. Coba tanya aja, dasar usia untuk bersosial itu apa sih? Oh, dia benar-benar paham bahwa bersosial adalah ajaran Islam. Nah itu coba tanyakan dengan person to person ya. Kemudian dalam ekonomi ya, coba tanyain aja orang-orang yang mencari ekonomi, kenapa kamu mencari ekonomi? Nah, lihat dari jawabannya. Kalau jawabannya karena ibadah, berarti udah mantap nih. Rata-rata kan golek duit buat nafkahin istri. Nafkahin istri masih mending ya, karena bisa kamu tanya lagi, kenapa kamu harus menafkahkan istrimu itu kan. Karena kalau nggak kayak nafkah, muring-muring nih ngomah. Nah itu alasan. Jadi ilmu kalam itu membahas alasan-alasan kita dalam bersosial dan berekonomi, dan masih banyak lainnya. Nah alasannya apa sih itu? Nah alasan ini kan harus dijabarkan secara kalam. Nggak bisa misal hati kita benar emang udah karena Allah ya, cuma nanti di kalamnya menjelaskan kepada manusia, kita nggak bisa menjelaskan itu. Nah, soalnya nanti kalau hati tok jatuhnya ilmu tasawuf, gimana kedekatan kita dengan Allah itu. Tapi kalau ilmu kalam yang membahas secara lisannya, harus paham gitu kan. Dan kita kenapa? Nah, coba ya paling itulah, kamu tanyain kenapa. Nah, nanti jawabannya seperti apa? Itu paling personal ya. Nah, nanti kalau misal udah secara umum ya atau secara klasikal, nah itu nanti bisa dengan dalil, dikasih rambu-rambunya apa, dosa-dosa besar, dikasih juga tata caranya apa, adab-adab. Nah itu sih. Gimana dari Mbak Ersi, masih ada tanggapan atau sambung? Alhamdulillah sudah, Ustaz, terima kasih banyak. Dari teman-teman yang lain masih ada yang ingin ditanyakan?
Cukup ya. Ya, mungkin bisa kita cukupkan sedikit saya menarik kesimpulan bahwa untuk materi kita kali ini kontekstualisasi living kalam dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Yang mana di ekonomi sendiri seperti yang kita ketahui, ada orang yang meyakini bahwasanya untuk mencari uang ya hanya mencari uang, sholat ditinggalkan dan lain-lain. Dan juga ada pemahaman yang dimana orang itu ya sholat tapi tidak mencari kebutuhan keluarganya atau hal ekonomi. Nah, bagaimana kita menerapkan yaitu yang moderat ya, yang tadi disampaikan Mas Nafri, ya kita sama-sama berdoa, kita juga berusaha gitu. Begitu pula di sosial, yang mana kita tidak hanya beribadah kepada Allah, kita juga dituntut untuk memperbaiki kemasyarakatan kita atau hablum minanas kita. Seperti tadi ada hadis yang disebutkan bahwa kita diwajibkan mengetahui nama-nama tetangga sekitar kita. Bagaimana kita di Jawa ini diajarkan pagar mangkok itu lebih baik daripada pagar besi. Yang mana ini moderat. Kita juga hablum minallah di hubungan kita kepada Allah bagus dan minanas kita sosialnya juga bagus. Mungkin itu yang dapat saya tarik kesimpulan dari penyampaian Ustadz Nafri. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Alangkah sempurnanya kita tutup pada kesempatan pagi ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya baik, terima kasih banyak Ustadz Nafri Fikri Dinillah. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan dapat memenuhi tugas dari kelompok kami. Ya, selamat melanjutkan aktivitas teman-teman juga. Terima kasih banyak. Bisa dicukupkan, dilanjutkan untuk tugas lainnya. Oke. Jadi saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.